bersama saya Ayu Asari. Kali ini saya mau mengajak semua untuk berkenalan dengan teman kita yang cukup hebat dari komunitas Samawe Adventure. Mereka ini komunitas pendaki gunung yang sangat peduli dengan konservasi alam. Dan program mereka saat ini di tengah pandemi cukup semangat dan hebat menurut saya. Mereka punya program namanya Ekspedisi 30 Summits. Mereka akan mendaki gunung, 30 gunung dari Sabang sampai Merauke. Mau tahu apa kisahnya? Kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Teman baru kita nih, namanya Mas Awe. Halo Mbak. Kalau boleh tahu nih Mas Awe, Yep. Nama Samawe itu dari mana asalnya? Oke. Kalau nama Samawe sendiri hanya namanya Kak. Namanya itu memang nama belakang saya, Awe sebetulnya. Cuman imbuhan Sam itu kalau kata anak Malang, Mas. Jadi kalau di Malang itu dibalik. Ya, Ngalam, Malang. Iya. Mas Sam. Ya. Oke. Apakah Awe anak Malang? Bukan. Awe anak Cirebon. Cuman Awe suka kota Malang. Jadi teman-teman tuh yang identik bahwa Awe itu suka Malang, jadi manggilin Mas dan dari panggilan dibalik Sam. Jadi Samawe, Samawe. Pas kedengaran pertama di telinga, asik juga nih ya nama. Seru ya. Samawe gitu. Udah akhirnya terpakai lah sampai sekarang dari mulai 2016. Oke. Sekarang jadi sebuah komunitas. Oh. Ini kan komunitas pendaki gunung. Apakah benar ya? Ada dengar-dengar nih katanya setiap pendaki gunung sampai di puncaknya itu mengibarkan bendera merah putih, kemudian menamatkan Al-Quran 1 juz, dan rencananya kalau 30 juz itu berarti 30 juz berarti 30 gunung, benar gitu ya? Yes, jadi betul banget sih Kak. Maksudnya itu adalah ide pertamanya Awe. Ide pertamanya Awe sama berawal dari sebuah ucapan khotib khotbah Jumat. Ya, jadi pada saat beliau menyampaikan bahwa kita jika ingin bersiar tidak perlu memikirkan seperti apa sulitnya, tapi lakukan apa yang kalian suka, barengi dengan apa yang harusnya kalian siarkan. Jadi, berarti kita bisa memberikan atau menginformasikan sesuatu yang baik pada saat kita melakukan suatu aktivitas yang kita suka. Saat itu Awe sukalah naik gunung. Akhirnya berpikir kenapa saya nggak lakuin gitu, naik gunung, kita coba siarkan baca Quran 1 juz. Jadi kalau 30 gunung, berarti 30 juz. Atau 30 juz berarti 30. Basicnya seperti itu untuk 30 juznya. Nah, cuman memang itu adalah menjadi tugasnya Awe secara perorangan sama Allah. Maksudnya gitu. Dalam artian gini, untuk pembacaan itu, untuk khataman Al-Quran itu biar menjadi tanggung jawab Awe sama Sang Pencipta. Untuk halayak teman-teman secara umum, secara global, secara Indonesianya, Awe lebih mengajak, yuk kita sama-sama peduli sama konservasi alam. Dalam hal ini harus gunung. Kenapa gunung? Kenapa gunung ya? Karena Awe mainnya di gunung, mungkin dari tahun 97 Kak. Oh, lama juga ya? Awe dari tahun 97 kelas 2 SMP. Sudah 23 tahun. Kelas 2 SMP Awe udah main di gunung. Makin tahun ke sini, 10 tahun belakangan itu gunung itu sudah mulai rame didatangi atau dikunjungi sama pendaki-pendaki yang baru atau pendaki-pendaki lama masih ada. Hanya saja semakin kesini kondisi alamnya atau kondisi gunung tersebut semakin, menurut Awe pribadi, semakin memprihatinkan dari sisi konservasi alam itu sendiri. Dalam artian kita berkunjung ke satu gunung, tapi gunung itu menjadi agak sedikit terkikis, agak sedikit rusak, agak lebih banyak sampah gitu. Jadi berpikir gimana sih caranya biar kita bisa tetap datang ke gunung itu tetap indah, cuma kita tidak merusak. Ya betul, apalagi sekarang juga banyak dibangun perumahan-perumahan ya. Terus penanaman ladang sampai ke atas, pendaki buang sampah sembarangan, hal gitu banyak pohon ditebang-tebangin ya kan. Banyak sebab yang mengakibatkan gunung jadi rusak. Betul. Nggak cuma pendaki, maksudnya banyak faktor. Hanya saja dari sisi pendaki, Awe seorang pendaki, ya sudahlah berpikir dari sisi yang paling kecil dulu. Betul, karena gunung itu kan sumber air dari gunung. Betul. Sangat mulia sekali. Jadi selain hobi,
dikerjakan, senang, tapi juga ada ibadahnya. Hablum minallahnya ada, hablum minannasnya juga ada. Salut. Kemudian ada yang pengen saya tanya nih, ceritain dong dikit soal sosok Awe sebagai pendaki gunung. Misalnya suka dukanya tuh mendaki, pengalamannya apa? Terus biasanya sendiri atau berkelompok? Ya. Jadi kalau suka dukanya sih pasti banyak kan. Maksudnya kenapa jadi suka gunung? Awal mula kan terpaksa diajak udah ikut aja iseng. Pada saat satu kali naik gunung, pertama kali awalnya Gunung Kerinci. Gunung Kerinci di Sumatera. Di Jambi. Aku sering minum kopinya, kopi Kerinci. Enak. Arabikanya mantap. Nah pulang sampai Bekasi, waktu itu tinggal di Bekasi kan. Rasa kangen akhirnya awalnya naik gunung lagi, Gunung Jawa Barat. Dan akhirnya itu terus berulang. Nah Awe dulu tuh suka naik gunung sendiri. Sering lebih sendiri dibanding sama teman-teman. Karena dulu juga pendaki gunung tuh masih nggak begitu banyak kan, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh banyak banget gunung, bahkan macet kalau sekarang. Nah sekarang tuh lebih banyak. Nah kenapa suka dukanya apa? Sekarang Awe menjadikan gunung adalah sebagai tempat mata pencarian Awe. Awe sebagai guiding, sebagai pemandu wisata gunung. Nah saat itu dijadikan sebuah pekerjaan, mulailah timbul suka dukanya. Nah kalau misalkan selama itu hobi, Awe rasa apapun bentuknya pasti suka. Setelah menjadi profesi, ada dukanya. Misalnya apa tuh? Macam-macam, karena pada saat kita menjadikan itu sebuah profesi, Awe menjadi guiding atau menjadi pemandu, otomatis Awe bertanggung jawab pada tamu Awe kan gitu. Nah itu dari mulai sisi keselamatan, dari mulai sisi kenyamanan mereka segala macam. Ya tanggung jawab kita sebagai guiding atau sebagai event yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Tapi peserta itu macam-macam enggak. Ada yang suka ngeyel kalau dibilangin, ada yang suka macam-macam dia. Jadinya suka duka seorang pendaki sebagai guiding ya di situ pada saat menangani tamu. Iya, karena itu medannya juga kan berbahaya sebenarnya ya. Betul. Nah terus kalau selain sebagai guiding atau selain sebagai pemandu banyak tersasar pernah, kesleo ya kaki bengkak pernah, karena hampir kena serangan hipotermia pernah, pernah badai petir pernah, badai hujan pernah gitu. Jadi hal kayak itu emang sering kali dilakuin. Kalau sering kali dialamin buat hal gitu. Tapi sekarang bisa diantisipasi ya? Yes. Jadi kalau antisipasi kan sebetulnya kalau misalkan kita sudah sering melakukan itu, setidaknya kita belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman saja di lapangan tidak cukup. Kalau secara teori yang benarnya kita tidak tahu. Jadinya Awe ikut pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C. Jadi secara terperinci, Awe tahu basicnya. Basicnya PPGD gimana, macam-macam basicnya gimana, baru kita implementasikan pada saat kita pendakian. Sekarang Awe 1 tahun belakangan sudah mulai berkelompok. Karena sudah mulai punya komunitas. Nah, jadi komunitas ini terbentuk karena pemikiran Awe yang pertama itu. Mikirin konservasi, mikirin gimana sih biar kita jaga alam nih, jaga gunung bareng-bareng. Sendirian nggak bisa Kak. Untuk konservasi ada pelatihannya juga ya. Betul. Persiapan. Sendirian tuh nggak bisa, kita harus punya teman, kita harus punya relawan, kita harus punya volunteer yang kira-kira punya visi dan misi sama tentang gunung. Betul. Dan adanya konservasi gitu kan juga bisa melibatkan masyarakat sekitar. Betul. Iya kan? Konservasi itu tidak hanya konservasi masalah. Kalau mungkin orang tenornya penanaman pohon gitu kan, berjamaah lah gitu ratusan. Buat Awe itu tindakan yang baik. Cuman ada cumannya nih. Tidak semua hal yang baik itu hasilnya baik juga. Kalau tidak bertanggung jawab, maksudnya tidak bertanggung jawab, dia meninggalkan begitu saja gitu. Baiknya kalau menurut Awe lakukan hal sesuatu yang benar itu pada saat pertama, dan kita dampingi sampai itu benar-benar bisa jalan. Betul. Misalkan gini, Kak Ayu mau nanam pohon sama teman-teman artis misalnya. Ada 100 orang artis datang nanam pohon. Habis nanam pohon, foto, posting bahwa dia menanam pohon. Habis itu mereka pulang. Habis mereka pulang hujan deras. Pohonnya rusak semua yang baru ditanam. Betul.
menurut Awe hal yang tadi jadi terbuang sia-sia. Betul. Betul. Menurut Awe lebih baik teman-teman dari manapun datang 100 orang mau nanam pohon, mau baiknya jangan nanam sendiri. Adopsi lah. Artinya adopsi adalah kita memberikan tugas dan kewajiban pada seseorang yang berkewajiban menanam pohon itu, merawat pohon itu sampai pohon itu bisa berdiri sendiri. Betul. Pasti ada kosnya, betul pasti ada kosnya. Misalkan nilainya, Awe bicara contoh, misalkan 300.000 untuk satu pohon sampai pohon itu bisa ditinggal. Kalau bibit pohon itu berapa? Harganya 25.000. Oke, kalau butuh 300.000 berarti sekitar 3 kali 4, ya total misalkan 10 orang misalkan ya. 10 orang atau 15 orang, patungan 25.000, adopsi satu pohon. Kenapa begitu? Karena pasti pohon yang diadopsi oleh 10 orang atau 15 orang akan jadi pohon yang benar. Betul, dirawat. Ada orang yang merawat. Betul. Dan itu jaminannya apa? Jaminannya pohon itu harus sampai hidup. Kalau pohon itu mati, ada penggantinya. Oh, ditanam lagi yang baru. Jadi ada namanya pada saat suatu hari atau beberapa bulan kemudian Kayu dan teman-teman mau datang lagi, mau nengok anak, gitu kan, datang adopsi pohon. Mau nengok anak, kita lihat oh ternyata pohonnya, dan itu manfaatnya lebih terasa. Betul, kan nanam pohon itu kan juga berkah, orang bisa amal jariah juga. Betul. Orang kepanasan bisa berhenti di situ, ya kan. Oksigennya juga bagus. Betul. Jadi kalau kata orang bijak, satu pohon itu 2 nyawa. Satu pohon 2 nyawa maksudnya apa tuh? Nyawa untuk pohon itu sendiri dan nyawa untuk kita. Ah iya, oksigen. Yes. Iya. Pada saat kita nanam sebuah pohon, kita bisa mempersiapkan. Mesti bikin di Jakarta juga. Ya, biar banyak pohon dan kota-kota besar ya. Betul. Tapi sekarang lagi konservasinya untuk gunung dulu ya. Hulunya dulu. Betul. Impact-nya kan ke kota juga. Ya, jadi selain pohon, sampah nih Kak. Kan mungkin Kak Ayu suka lihat postingan di Instagram tentang foto gunung indah segala macam. Tapi Kak Ayu pernah lihat nggak postingan Instagram yang menginformasikan proses pendakiannya? Pernah. 1-2 ya postingan. Nonton filmnya juga pernah. Jadi sebetulnya gini, gunung yang difoto sama mereka secara landscape itu sangat indah. Cuman kadang-kadang mereka yang posting lupa mereka berdiri di mana dan 20 meter dari tempat dia berdiri seperti apa. Jadi menurut Awe kondisi gunungnya sekarang ya masih memprihatinkan masalah sampah, terutama sampah plastik. Jadi tempat mereka posting untuk landscape, tapi mereka berdiri di sini 20 meter ke kiri, ke belakang, ke depan, ke kanannya dia itu masih. Jadi memang diperlukan kelompok komunitas relawan yang peduli konservasi gunung ya. Betul. Konservasi alam di gunung. Tapi mereka tidak bisa berbuat lebih Kak. Maksudnya gini, pada saat teman-teman relawan atau teman-teman volunteer itu selalu melakukan operasi bersih di gunung, pemberian sampah. Cuman kalau mereka melakukan itu 6 bulan sekali dengan jumlah 100 orang, terus yang naik gunungnya 200 orang tiap hari, kan repot Kak. Ya. Kalau 200-300 orangnya itu tidak disiplin buang sampahnya. Ya, betul. Nah, makanya gimana sih cara menerapkan pendakian gunung dengan sistem zero waste? Kalau tidak mau bawa sampah dari atas ke bawah, setidaknya jangan membawa sampah dari bawah ke atas. Betul. Nah, itu harus gimana? Manajemen logistiknya harus tahu. Dan sekarang juga kan sudah dihimbau dan dibatasi plastik dan lain-lain. Jadi harus yang bersahabat dengan alam. Iya. Ya kan, yang ekologis. Betul. Ya, bersahabat dengan alam. Jadi mungkin 1 bulan yang lalu ya, beli Robi itu sama teman-teman Apikula dan yang lain baru saja memutaskan suatu film Pulau Plastik tentang dokumentasi gimana sih sumbangsi Indonesia untuk sampah plastik di dunia. Kan peringkat 2 setelah China. Iya. Itu baru di laut. Di gunung itu lebih gila juga sebetulnya. Ada dokumentasinya ya, nanti kita bisa share tuh. Dokumentasinya banyak. Jadi kebetulan Awe juga sama teman-teman Traceback Community yang mereka juga fokus dengan gimana sih cara mengedukasi ke pendaki atau ke pengunjung ke Taman Nasional ataupun gunung bahwa gunung ini bukan tempat sampah. Ya, dan masyarakat sekitar juga harus dikasih pelatihan. Betul. Nah, supaya bisa tanggap. Betul. Pelatihan itu juga ada yang hal yang bukan hal yang baru sih Kak. Belum lama ini sebetulnya ada anak bangsa yang benar keren menurut Awe dan mungkin Kak Ayu harus wawancarai mereka. Ada teman-teman dari Yayasan Get Plastik. Nah,
Yayasan Get Plastik itu mereka bisa mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar, bensin dan solar. Ya, pernah dengar itu. Nah, kan, jadi mereka belum lama ini melakukan tour zero waste atau nol plastik dari Jakarta sampai Bali menggunakan mobil 4x4. Itu 100% menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar. Dan pulang pergi itu Jakarta Bali Jakarta. Nah, kenapa begitu? Nanti mereka diulang serta untuk bisa memberikan edukasi pada masyarakat sekitar yang gunungnya memiliki banyak sampah plastik. Agar apa? Agar sampah plastik itu tidak hanya menjadi sampah, tapi bisa menjadi sebuah nilai ekonomi yang lebih tinggi buat mereka. Gitu. Manfaatnya lebih tinggi lah dibanding hanya sampah. Gitu. Benar. Sekarang banyak ada yang bisa bikin jadi bahan bakar, ya kan? Ada yang bisa bikin untuk konblok. Ya, itu konblok plastik juga. Iya, saya pernah lihat pamerannya tuh konblok. Ada yang bisa bikin untuk keperluan-keperluan rumah tangga lainnya. Betul. Nah, ini kan banyak teman-teman nih yang pengen ikutan mengenal gunung dan mendaki gunung gitu ya, kan sesuatu yang baru buat mereka. Jadi apa saja yang dibutuhkan sebagai pendaki gunung gitu? Betul Kak. Jadi kalau secara simpel di depannya naik gunung tuh hanya punya enam sih poin yang terpisah. Butuh waktu, butuh budget misalnya keuangan, terus butuh sehat. Itu tiga yang pertama. Tiga ini salah satu nggak boleh hilang. Ya punya uang, punya waktu, tapi nggak punya sehat nggak bisa jalan. Punya sehat berbalik-balik itu nggak punya. Dan yang paling penting adalah jika kita mau melakukan pendakian gunung, kita harus tahu banget gunungnya itu seperti apa. Misalkan gitu, kita harus tahu gunung mana yang kita tuju, tingginya berapa, iklimnya seperti apa, ada sumber airnya atau tidak, tempat campsite-nya seperti apa, tempat tendanya seperti apa, jalurnya seperti apa. Dan yang paling penting, jika naik pertama kali harus didampingi sama orang yang berpengalaman. Karena mereka yang tahu gimana cara ngatur ritmenya, gimana waktu tempuhnya, gimana jarak tempuhnya. Gitu. Itu pertama untuk mengetahui gunung yang mau dituju. Yang kedua, tentu saja aktivitas pendakian gunung adalah aktivitas kegiatan yang ekstrim. Jangan kan naik gunung, kita jogging aja butuh persiapan, maksudnya butuh pemanasan gitu, apalagi pendakian gunung. Pasti harus ada butuh pelatihan fisik yang lebih siap lah. Mungkin 1 bulan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, atau mungkin mepet-mepet 1 minggu sebelumnya itu wajib harus melakukan pemanasan lebih dulu. Untuk mendaki gunung. Dia harus fit ya. Lari, berenang atau apapun lah itu, squat. Nah, itu dari sisi fisik. Dari sisi kesehatan harus benar-benar sehat dalam artian kalau bisa tidak asma, tidak jantung gitu. Hanya saja mungkin jika teman-teman paham gimana cara menangani itu ya tidak apa-apa. Iya. Gitu. Jadi ini itu persyaratan. Kalau lagi pengalaman mendaki gunung, apa yang do dan don't-nya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adab ya? Adab tuh perlu super friends. Bukan hanya adab tapi adab. Kalau perkara gunung kan perkara sakral. Ya. Betul. Gunung itu tempat suci buat siapapun lah gitu, apalagi warga sekitar. Kadang-kadang gunung itu masih disucikan. Jadi setidaknya kita datang ya ada adab yang harus kita ikuti. Ada tata caranya ya? Betul. Nah, selain informasi tentang gunung tersebut, selain juga persiapan fisik, persiapan perlengkapan juga penting kan. Misalkan kita harus nyaman, harus safety dengan pakaian yang kita pakai, itu penting. Jadi kalau AW nih, bicara kalau carrier di backpack AW atau backpack AW ini isinya apa sih? Isinya ada rumah sakit, ada hotel, ada restoran. Oh, oke. Maksudnya itu hanya perumpamaan bahwa AW butuh hotel, rumah sakit, ada hotel, rumah sakit dan restoran. Jadi pada saat AW pengen tidur istirahat, AW punya rumah. Artinya punya tenda, punya bivak segala macam, AW punya dalam carrier. Oke. Pada saat AW harus punya rumah sakit, berarti AW minimal punya P3 kan. Jadi pada saat AW sakit, flu, kesleo, apapun AW punya obatnya. Dan kalau saat kenapa kita harus punya restoran? Pada saat kita lapar, kita punya logistik di dalam. Punya 3 itu minimal kita udah bisa safety untuk makan. Menarik juga ya istilahnya ya. Yes, gitu. Punya hotel, rumah sakit, punya restoran dan restoran. Semua perlengkapannya udah ada ya. Yes, dan itu adalah sahabat karib kita yang nggak boleh lepas dari peran kita. Yang tidak boleh dilakukan apa misalnya? Yang tidak boleh dilakukan adalah menyepelekan, misalkan gini kan harus pakai pakaian yang nyaman gitu. Saya nyaman kok pakai jeans.
Oke. Lebih cepat basah, lebih lama kering. Oke. Pada saat ini basah, keringnya susah. Pada saat pakaian basah dipakai di gunung, gejala hipotermia itu lebih mudah. Betul. Berarti tidak boleh menyepelekan. Selain itu? Tidak boleh menyepelekan, tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditentukan sama petugas setempat bahwa ikuti marka jalan, harus belok kiri, nggak usah kita ambil lewat sini lebih cepat, kita ambil ikutin aturan. Sudah ada pathnya ya, udah dibuat yang tidak berbahaya. Betul. Dan bisa diantisipasi kalau ada apa-apa. Nah, gunung itu kan misterius ya. Kisah pendaki gunung yang penuh kisah misterius dan angker. Apakah kisah angker yang paling menarik yang pernah dialami? Oke, bicara kisah angker. Kebetulan Awe sendiri punya channel YouTube, Kak. Oke. Namanya Samawe Adventure. Oke, channel YouTube itu terbuat dibikin sama Awe itu basicnya satu, sebetulnya pengen menyampaikan sebuah edukasi pada para pendaki gitu. Ya mungkin yang baru-baru gitu. Tapi kalau misalkan pengen menyampaikan edukasi itu secara gamblang edukasi, Awe sangat meyakini di Indonesia tidak akan yang nonton. Karena di Indonesia rata-rata orang pada saat buka media sosial ataupun YouTube, mereka pasti butuh hiburan. Oke. Mereka nggak butuh edukasi. Mereka butuh hiburan, butuh informasi yang ringan, butuh informasi yang menyenangkan, butuh informasi yang mereka suka. Walaupun ada poin-poin edukasinya di situ, tapi jangan berat-berat. Akhirnya Awe menyampaikan edukasi tentang gunung melalui atau dibungkus dengan cerita-cerita mistis yang terjadi di gunung itu sendiri. Betul. Jadi 90% cerita, 10% ada edukasinya. Tapi ditonton orang. Ya. Mau tidak mau akhirnya mereka mendengar edukasi itu. Dibanding Awe menyampaikan 90% edukasi, 10% cerita, itu tidak akan didengar orang dan edukasi tidak akan sampai. Tapi benar pernah ngalamin hal-hal yang angker nggak? Iya. Dengan alam. Sering ya, misalnya apa tuh? Banyak. Mungkin ada cerita yang sangat ikonik di Samawe Adventure itu. Jadi berhasil pindah alam. Awe sendiri ngalamin di tahun 2006 itu Awe masuk ke dunia lain. Dan alhamdulillah bisa keluar dan beberapa kali masuk lagi ke tempat tersebut. Oh, dimensi lain gitu. Letaknya di physically atau physically hilang gitu. Di mana itu? Di Gunung Slamet. Hah? Gunung Slamet. Gunung Slamet. Jawa Tengah. Boleh diceritain nggak sedikit? Oke, boleh diceritain dikit. Kalau tenarnya atau apa ya? Yang lumayan booming itu kalau kita searching Desa Rawuh. Desa? Rawuh. Jadi sebetulnya sih Desa Rawuh itu tagline Awe menyebut sebuah desa itu Desa Rawuh karena Awe tidak berani menyebut nama asli desanya itu apa. Jadi Awe hanya menyebut bahwa itu Rawuh. Karena memang kata Rawuh itu juga tersebut oleh mereka yang di sana. Jadi Awe hanya menyebut kata Rawuh itu adalah sebuah desa. Rawuh itu artinya apa ya? Kalau bahasa Jawa itu datang. Selamat datang. Rawuh. Sugeng Rawuh selamat datang. Oh iya, kayak welcoming. Rawuh datang. Jadi Rawuh itu datang. Jadi kejadiannya, iya Awe masuk ke dunia itu, Awe tinggal ketemu 3 desa berturut-turut dengan perlakuan atau tingkah laku orang yang sama, penduduk desa yang sama. Awe masuk ke desa, ketemu ada 2 rumah yang mirip, ada 2 orang ibu-ibu yang sedang menampis beras hitam. Awe tegur nggak nyaut, balik lagi ketemu pasar, Awe ngobrol di pasar nggak ada yang nyaut, sampai ketemu 1 orang yang akhirnya nganter Awe ketemu desa lagi dengan pertemuan yang sama. Ibu-ibu itu lagi berdua, sampai ketiga kalinya akhirnya Awe stay di situ. Stay di situ, tapi akhirnya Awe bisa balik lagi. Berapa lama tuh di situ? Kalau Awe rasa sih pertama itu sekitar 3 hari, tapi di luar temen ada yang nungguin di bawah itu sekitar 1 jam. 1 jam? Oh. Jadi berbeda-beda, ada. Nggak ada yang lihat Awe itu? Nggak ada. 1 jam? Mereka nggak lihat Awe? Enggak. Awenya dari mana tuh? Saya ingat Awe ya jalan biasa aja, tapi nggak tahu tiba-tiba langsung suasananya jadi berubah.
Bukan awet lagi tidur terus kebangun. Enggak, awet lagi jalan turun. Awet habis makan semangka terus turun lanjutin jalan. Terus tahu loh kok beda tempatnya. Oh, awet merasa tuh awet nginep di situ gitu. Iya, ngobrol terus tidur di rumahnya dia gitu. Terus nggak salah makan, terus semangka aja ya? Enggak, di dalam makan. Di dalam itu makan layaknya awet bertamu makan. Masya Allah. Cuman ada pembicaraan nggak tentang apa? Misal. banyak. Salah satunya, menarik nih. Salah satu intinya sih pada intinya salah satu dari anak beliau itu suka sama Awe. Cewek? Cewek. Oh, Masya Allah. Saat itu kejadian Awe belum nikah ya. 2006 tuh belum nikah. Awe pahamnya, dia tuh bilangnya anaknya suka yang nomor 2. Cuman Awe pahamnya dua-duanya suka. Dua-duanya suka karena si kakaknya itu dia yang paling memperhatikan Awe, bahwa Awe itu kalau misalnya dikasih makanan ini nggak dimakan, dia tanya kenapa nggak dimakan, nggak suka. Nah akhirnya besoknya adiknya tuh mau ngirim makanan lagi, sama kakaknya ditahan. Jangan kirim ini, masnya nggak suka. Oh, itu 1 jam itu perasaan Awe 3 hari di sana ya? Iya. Tapi nggak sampai nikahan ya? Enggak boleh nikah. Oh, oke. Ada ibunya, ada bapaknya, ada keluarga gitu. Wow. Bisa balik. Cara baliknya gimana tuh, Awe? Ya mungkin jawaban yang apa ya, membuat mereka tidak tersinggung pada saat dia orang tua itu meminta Awe untuk menikah. Awe bilang kalau saya menikah dengan anak bapak, katanya akan sakit hati. Jadi boleh nggak Awe jadi keluarga? Jadi Awe biar jadi kakaknya mereka. Wah, Awe mulia sekali. Agar apa? Agar Awe tetap bisa keluar dari situ, dan sekalipun ada apa-apa di sana ataupun Awe ketarik lagi, takutnya kayak gitu ya, Awe bisa dengan tenang lah di situ. Oh, tapi mereka baik ya? Baik. Gunung Selamat. Jangan ajak aku ke situ ya. Takut. Ini salah satu kan. Oh, iya. Banyak cerita-cerita ya. Ada di gunung lain juga ada gitu. Banyak. Cuman maksudnya gini, Awe itu nggak setiap naik gunung gitu enggak. Misalkan Gunung Selamat aja misalnya kejadian 1-2 kali kejadian. Ya Awe naik Gunung Selamat belasan kali gitu, cuman ya baru 1-2 kali gitu. Sisanya ya normal-normal aja ya. Iya. Itu pengalaman pertama tuh, kapan tuh Awe? Bukan pengalaman pertama sih ya, pengalaman yang paling buat Awe serem ya? Serem sih enggak, maksudnya terngiang-ngiang gitu, terus terbawa. Bahkan Awe lagi susun bukunya tuh. Awe lagi bikin bukunya sekarang tentang Rawu. Awe nggak berasa masuk ke situ, tapi tahu-tahu Awe kebawa ke dimensi itu ya? Ya, jadi begitu jalan tuh, berubah ya. Satu kampung lain gitu. Soalnya kan Awe hafal, begitu turun ke bawah yang ditemuin sebelum desa adalah sawah. Nah, cuman pas begitu situ kok rumah dulu. Kalau nggak ada rumah, sawah dulu baru rumah gitu kan. Terus teman-teman nunggu nggak nyari? Awe nggak bawa HP? Nggak, 2006 Awe belum punya handphone. Kalau ada HP, ditelepon? Nggak bisa. Nggak bisa, Sekarang ya? pun kalau ada masalah nggak bisa. Di daerah mati situ ya? semua. Jam mati, semuanya mati. Di daerah situ. Wow. Mati semua, nggak ada yang Ketinggian berapa tuh Awe? itu masih di 1600 1700, masih di bawah. Masih di bawah. Tapi desa itu memang terkenal ya, sedikit angker. Kalau dibilang desa terkenal, tidak ada desanya sebetulnya kalau secara umum. Tidak ada, hanya saja ada satu komunitas di daerah Purbalingga. Mereka meyakini bahwa desa itu ada, tapi namanya berbeda, bukan Rawu. Mereka satu komunitas orang-orang tua, dan mereka meyakini itu karena beberapa orang dari mereka sudah pernah masuk juga ke dunia kayak gitu. Di gunung yang sama, bahkan ceritanya sama. Bukan di Gunung Selamat, bukan? Di Gunung Selamat. Oh, Di Gunung Selamat. Tempatnya desa itu sama orang-orangnya? Bukan, kalau menurut ceritanya mereka yang di dalam, bahwa di dalam itu kan Awe bilang ada 3 desa. Awe nemuin 3 desa. Informasi itu bukan 3 tapi 9. Ada 9 desa. Cuman Awe pernah bilang, Pak, saya mau ke 6 desa lainnya. Itu bukan desa yang baik buat kamu, udah cuma itu. Jadi Awe itu Awe nanya sama siapa? Sama Pak Rawu. Oh, yang ada di situ. Oh, nggak pas lah ya. Dia kasih tahu itu ya sudah Awe berhenti, nggak tahu. Untuk Awe nurut. Dan akhirnya bisa keluar dari situ. Alhamdulillah bisa keluar. Cara keluarnya gimana tuh Awe? Diantar sama dia.
Diantar terus Awe langsung dia jalan keluar aja, begitu nengok udah hilang. Oh, wow, pengalaman menarik tuh Super Friends. Agak sedikit serem. Banyak cerita-cerita serem yang lainnya, yang itu pengalaman pribadi Awe dan juga pengalaman teman-teman mendaki gunung yang lain. Iya, suka ada yang hilang juga nggak ditemukan ya, mungkin itu ya raib pindah ke dimensi lain. Bisa jadi ya Kak. Iya. Kalau pesan terakhir, apa dari pengalaman Awe yang kira-kira bisa di-share nih untuk pendaki gunung yang pemula? Oke. Jadi kalau misalkan pengen share gitu buat teman-teman pendaki entah pemula atau yang lama, sama-sama lah. Awe share bukan bermaksud menggurui, tapi yuk kita sama-sama gitu. Maksudnya gunung adalah tempat awal yang menerima air, dan air adalah sumber kehidupan kita. Betul. Pada saat air gunung itu adalah tempat, kita ibaratnya itu gelas lah gitu ya. Kalau itu gelas kita sebagai sumber kehidupan kita gitu ya, jangan sampai gelas itu kotor apalagi pecah. Karena pada saat kotor kita sudah tidak mau minum dari situ. Betul. Dan makin lama makin habis. Pada saat pecah ya kita sudah tidak punya cadangan air lagi untuk minum buat hidup kita ke depan. Gimana cara menjaganya? Yuk kita sama-sama menjaga, jangan membuang sampah sembarangan, jangan nebang pohon sembarangan, gunakanlah jalur pendakian yang sudah tersedia, jangan membuka jalur baru atau merusak lahan konservasi. Karena apa? Karena pohon-pohon itu akan rusak segala macam, otomatis tanahnya itu udah tidak bisa menyerap air lebih banyak, mengakibatkan tanah longsor. Kalau udah longsor, udah bencana, udah. Oh iya, itu yang terjadi di mana-mana. Betul, itu yang pertama. Dan kedua, gunung itu oke. Kalau misalkan anak-anak zaman sekarang ini adalah mainstream, ini tempat wisata seperti itu, ya boleh. Tapi tetap saja gunung adalah tempat sakral bagi warga sekitar. Betul. Pada saat kejadian bencana, bukan orang kota Kak yang menerima, yang merasakan, tapi warga sekitar yang merasakan. Betul. Makanya hargai adabnya mereka. Aturan adatnya mereka seperti apa, kita harus atur. Jangan mentang-mentang kita anak milenial, wah ini udah teknologi maju segala macam, yaitu di kota gitu. Pada saat kita masuk ke hutan, adabnya seperti apa kita ikut. Itu aja sih, patuhi aturan. Kalau pengen naik gunung harus persiapan yang matang, entah itu dari sisi perlengkapan, fisik, mental, pengetahuan tentang gunungnya, dan didampingi oleh yang berpengalaman, yang ahli ya. Betul. Yang bisa mengantisipasi. Betul. Semua. Banyak kok sekarang guide gunung yang berpengalaman, banyak banget. Mudah-mudahan Mas Awe dan komunitas Samawe lancar urusan ekspedisi 30 Summits. Tujuannya mulia sekali, mau mengeksplorasi keanekaragaman budaya dan semua potensi yang ada dari gunung ke gunung yang ada di Indonesia. Yang permulaan akan diperkenalkan khususnya untuk masyarakat Indonesia dan umumnya untuk dunia, untuk mengenal dan bisa tertarik untuk datang dan mengeksplorasi. Dan mengenal lebih dekat lagi dengan keanekaragaman yang kita punya. Super Friends, teman-teman hebat, kita sudah selesai tadi mendengarkan Mas Awe dan komunitas Samawe Adventure yang cukup hebat dan sangat bertanggung jawab untuk konservasi alam dan melindungi masyarakat di sekitar gunung. Sangat mulia sekali tujuannya, mudah-mudahan ekspedisi 30 Summits-nya sukses tanpa kendala. Dan teman-teman hebat lainnya, kalau ingin tahu bisa langsung cek di YouTube-nya Samawe Adventure. Dan jangan lupa, kalau senang, subscribe di Azharis. Thank you!